Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel Programmer Man. Kali ini kita akan membahas tentang ERD atau ER diagram atau singkatan dari Entity Relationship Diagram. Mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa sih kita nggak langsung praktek, nggak langsung buat database gitu. Nah, sebelum itu teman-teman juga butuh belajar tentang ER diagram ini. Kenapa? Ini nanti kita akan bahas ya di video ini. Intinya tuh salah satu manfaatnya itu menganalisis kebutuhan dari suatu sistem. Misalnya teman-teman membuat database tentang mahasiswa ya. Di dalamnya ada isian NIM, nama, sama tanggal lahir, misal ya gitu. Nah, teman-teman mau nambahin lagi nih, misalnya alamat. Nah, alamat itu bisa dipecah nggak nih? Kan alamat tuh ada nama desa, nama kota, nama kabupaten gitu. Nah, itu perlu dianalisis. Nah, nanti kita akan belajar di sini. Jadi di sini kita akan membahas tentang definisi ERD, simbol-simbol ERD, jenis-jenis atribut dan contoh. ERD adalah suatu penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship. Ya, kenapa relationship? Nanti ada hubungan antar entity. Entity itu misalnya mahasiswa. Mahasiswa itu entity. Terus kelas. Kelas itu juga entity. Nah, mengapa model ER? Nah, yang pertama itu biar mudah dimengerti oleh pemakai. Yang kedua, biar mudah disajikan oleh perancang database. Jadi ERD itu merupakan model konseptual untuk menggambarkan struktur logis dari data berbasis grafis. Jadi database ya yang teman-teman akan dibuat grafisnya dulu gitu, sehingga bisa dimengerti oleh pemakai. Itu ya, ini contohnya nih simbol-simbolnya. Yang pertama ada entity ya, ada relationship, ada atribut. Entity itu misalnya seperti ini nih, kita contohkan universitas ya. Di suatu universitas itu ada banyak entity, misalnya tadi mahasiswa ya, dan kelas. Misal dua ini aja deh, mahasiswa, kelas. Ada mahasiswa, ada kelas. Nah, relationship itu hubungannya itu apa nih? Jadi mahasiswa dan kelas itu mempunyai hubungan, misalnya mahasiswa menggunakan kelas gitu. Atribut itu adalah bagian dari entity. Misalnya tadi mahasiswa ya, di entity mahasiswa itu ada beberapa atribut. Misalnya ada atribut nama, NIM, tanggal lahir, alamat begitu. Ini contoh simbolnya ya. Nah, ini ada jenis atribut. Atribut itu yang ini ya, yang oval. Itu ada 6 jenis di sini. Ada key, atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik. Ada atribut simpel, atribut sederhana yang tidak dapat dibagi dalam beberapa bagian. Misalnya nama kan nggak bisa dibagi tuh. Kemudian atribut komposit, atribut yang dapat dibagi dalam beberapa bagian. Nah, ini tadi misalnya alamat kan bisa dibagi tuh, ada desa, kabupaten, kota gitu, misalnya seperti itu. Kemudian ada atribut single value, atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris data. Nah, kemudian multi value, di sini atribut yang dapat diisi lebih dari satu nilai tapi jenisnya sama. Apa tuh contohnya nih? Contohnya adalah nomor HP. Sekarang kan nomor HP setiap orang bisa memiliki lebih dari satu kan. Nah, itu jenisnya sama nomor HP tapi bisa lebih dari satu begitu. Kemudian ada atribut turunan.
atribut yang diperoleh dari pengolahan dari atribut lain yang berhubungan. Nah, ini contoh simbolnya ya. Tadi ada entity nih, strong entity, ada weak entity, ada relationship ya, kemudian macam-macam ya, multi value, kemudian ya nanti kita akan pelajari satu persatu. Nah, ini contohnya nih, contoh atribut composite. Apa itu tadi atribut composite? Kita cek lagi nih, atribut yang dapat dibagi dalam beberapa bagian. Nah, di sini mahasiswa, entity mahasiswa mempunyai atribut alamat, di mana atribut alamat ini mempunyai beberapa bagian, ada negara, kota, provinsi. Nah, contohnya lagi atribut multi value. Nah, multi value kan tadi datanya itu lebih dari satu, tapi jenisnya sama. Nah, misalnya di nomor HP datanya sama, tapi bisa lebih dari satu. Nah, dilogokan tuh seperti ini nih, ada dua lingkaran tuh. Kalau komposit itu satu atribut bisa dibagi, kalau multi value seperti ini nih, ada dua lingkaran gitu. Nah, atribut turunan itu kan tadi atribut yang diperoleh dari pengolahan dari atribut lain yang berhubungan. Nah, kenapa nih umur merupakan atribut turunan? Karena di sini tuh ada atribut tanggal lahir ya. Jadi umur itu bisa didapat dari tanggal lahirnya. Mungkin teman-teman bisa cari lagi di Google yang lebih kompleks ya. Nanti kalau teman-teman bingung, kita sharing aja, kita diskusikan aja. Oh, selesai. Jadi begitu untuk pembahasan ER diagram. Tools yang bisa teman-teman gunakan itu untuk membuat ERD itu ada Visio. Nah, dari Microsoft ini teman-teman bisa download untuk membuat ERD dan install. Nah, tapi ada yang versi web, yaitu creatly.com. Teman-teman bisa akses. Di sini ada template-nya, ada flowchart, ada UML, database juga ada. Itu. Tapi di sini hanya 5 project. Maksudnya, kalau misalnya teman-teman membuat lebih dari 5 gambar, itu biasanya disuruh berlangganan gitu. Tapi yang versi free ada yang free, yaitu draw.io. Nah, ini nanti tampilnya seperti ini nih, tinggal teman-teman pakai aja. Misalnya ini nih, ini sebagai entity ya tadi. Kemudian ada ini nih, relationship. Kemudian ada lagi atribut, misalnya ini nih, Eclipse. Nah, gitu, tinggal teman-teman gambarkan, tinggal di sambung-sambungkan aja nanti. Misalnya jadi tinggal teman-teman hubungkan aja, misalnya seperti ini, ada arahnya atau bagaimana, terserah teman-teman. Itu salah satu tools yang saya gunakan. Jadi teman-teman silahkan membuat. Ini ada nih, bentar, entity relation. Nah, ini lengkap, ada weak entity ya tadi, ada relationship. Nah, ada apa lagi, ada macam-macam. Oh, atribut. Oh, ini lebih enak nih kalau pakai ini. Entitinya jadi misalkan mahasiswa. Nah, di dalamnya apa aja nih atributnya? Misalkan name, kemudian nama, alamat. Nah, simple. Jadi seperti itu untuk ERD.
Silahkan teman-teman cari referensi lain. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, kita bisa sharing, bisa diskusi. Saya minta maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.